Polda Kepri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, diantaranya hampir 4.000 pil ekstasi. Polwan Polsek Nipah, Polda Jambi, selamatkan warga berkebutuhan khusus dan anak ODGJ. Presiden Joko Widodo apresiasi perjuangan Timnas Indonesia di ajang SEA Games Kamboja. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Senin 15 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Polda Kepri menyita narkotika jenis ekstasi hampir 4.000 butir, 371 gram ganja dan sabu sebanyak 10 bungkus, serta kokain. Kapolda Kepri juga menyampaikan kepada warga untuk tidak memberikan ruang di Kota Batam untuk menjadi tempat peredaran narkotika. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun didampingi Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto dan Dir Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto dan Kasat Res Narkoba Polresta Barelang Kompol Rayendra Arga Prayana menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkotika bertempat di Mapolda Kepri. Kasus pertama diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Kepri dengan barang bukti yang berhasil disita, yaitu berjumlah 2.328 butir pil ekstasi. Dari hasil operasi tanggal 15 April dan sebanyak 2.240 butir pil ekstasi sudah dimusnahkan. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan pengungkapan yang dilakukan Polresta Barelang pada tanggal 7 April 2023. Polresta Barelang menyita 1.489 butir pil ekstasi bersama dengan 3 tersangka. Selain itu, Polresta Barelang juga menemukan sabu 10 bungkus serta ganja seberat 371 gram. Dalam konferensi pers ini, Kapolda Kepri juga menyampaikan penemuan narkotika jenis kokain pada tanggal 10 April 2023 oleh Polres Anambas. Pengungkapan kasus narkotika, ada ekstasi, ada ganja, dan ada sabu, serta kokain, serta 1 obat berbahaya, tapi sebetulnya harus izin edar. Dari keseluruhan kasus ini, yang sabu itu masuk dari luar. Kemudian dari kokain itu diduga dari luar. Adanya peredaran narkotika dari luar itu karena letak geografis kita memang berdekatan dengan laut lepas dan masuknya itu sangat strategis. Untuk masuk pertama sekali adalah ke daerah Kepri, terutama yang pulau-pulau barangkali sedikit pengawasan oleh aparat. Itulah yang mungkin dimanfaatkan oleh jaringan pelaku peredaran narkoba tersebut. Tentunya dengan adanya sebegitu banyak pulau kita memerlukan pengawasan yang lebih maksimal. Penangkapan ini harapan kita juga merupakan upaya untuk menekan peredaran narkotika masuk melalui pintu-pintu ataupun jalur-jalur yang selama ini kurang pengawasan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, Yungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kesempatan ini juga, Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat Kota Batam untuk tidak memberikan ruang Kota Batam menjadi tempat peredaran narkotika.
Apabila ada yang melihat atau mendengar informasi adanya peredaran narkotika, agar segera melapor kepada kepolisian terdekat. Pemirsa, Polres Karawang mengikuti apel launching Polisi RW jajaran Polda Jawa Barat. Apel ini dipimpin oleh Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto, bertempat di lapangan apel Mapolres Karawang. Apel launching Polisi RW atau rukun warga di jajaran Polda Jawa Barat yang digelar Polres Karawang. Apel ini diikuti para personil yang terlibat sebagai polisi RW, baik Polres maupun Polsek jajaran, serta perwakilan masing-masing ketua RW di Kabupaten Karawang. Polisi RW yang merupakan program Bahar Kampolri sebagai wujud postur Polri yang prediktif dan merupakan bentuk integralitas semua fungsi Harkamtibmas dalam mengemban tugas sebagai pengemban polisi masyarakat di tingkat RW. Tujuan dibentuknya Polisi RW ini salah satunya memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di tingkat masyarakat dengan menerapkan prinsip community policing, restorative justice, dan akuntabilitas. Dalam program Polisi RW ini, Polres Karawang melibatkan sebanyak 657 personel yang ditugaskan menjadi polisi RW, kemudian akan disebar di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karawang. Diharapkan melalui program Polisi RW ini akan dapat memperkuat dan meningkatkan keamanan dan pelayanan kepolisian di tengah masyarakat. Tim Humas Polres Karawang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda.
Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Kapolres Ngawi, AKBP Dwiasi Wiyat Putra, memimpin upacara pengangkatan Kapolsek Wadungan Polres Ngawi, Ibtu Jais Bintoro. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Guyup Polres Ngawi ini dihadiri oleh seluruh pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra memimpin upacara pengangkatan Kapolsek Wadungan Polres Ngawi, Ibtu Jais Bintoro. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Guyup Polres Ngawi tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran Polres Ngawi. Ibtu Jais Bintoro diangkat menjadi Kapolsek Wadungan Polres Ngawi Polda Jawa Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Beringin Polres Ngawi, menggantikan Kompol yang telah pensiun pada 1 Mei lalu. Pada upacara tersebut dilakukan juga pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dengan adanya pengangkatan jabatan, program kerja akan dapat berjalan secara efektif dan diharapkan kualitas kinerja kesatuan semakin meningkat baik dalam bidang pembinaan maupun operasional. Republik Indonesia serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ibtu Jais Bintoro sebagai Kapolsek Wadungan Polres Ngawi menyatakan siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Kapolsek Wadungan demi menunjang kinerja Polres Ngawi. Dari Humas Polsek Wadungan Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Bribka Martono bersama Bribka Inengah Sutriyono, Babin Kamtibmas Polsek Angata Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara melakukan bakti sosial kepada masyarakat dengan membagi-bagikan nasi kotak di Masjid Nurul Huda. Giat Babin Kamtibmas ini yaitu melaksanakan program Jumat Berkah dengan pembagian nasi kotak terhadap jemaah sholat Jumat.
Giat Babin Kamtibmas Polsek Angata Bribka Martono bersama Bribka I Nengah Sutriyono melakukan bakti sosial kepada masyarakat dengan membagikan nasi kotak di Masjid Nurul Huda, Desa Paul, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Giat Babin Kamtibmas Polsek Angata melaksanakan Jumat Berkah dengan pembagian nasi kotak sebanyak 100 kotak terhadap jamaah salat Jumat di wilayah hukum Polsek Angata. Kegiatan Polsek Angata ini bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Babin Kamtibmas Polsek Angata Bribka Martono senantiasa menjaga silaturahmi demi terciptanya hubungan kekeluargaan di lingkungan sekitar. Warga diminta segera menghubungi Siaga Polsek Angata maupun Babin Kamtibmas apabila ada permasalahan antisipasi terganggunya Kamtibmas. Dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemerintah Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung menggelar kegiatan Jumat Bersih. Program rutin yang dilaksanakan setiap seminggu sekali ini sebagai bentuk menjalin semangat gotong royong, dan kegiatan ini juga diikuti Babin Kamtibmas Desa Badau, Polsek Badau, Aibtu Heriadi. Kepala Desa Badau Irawan Sumantri memimpin langsung kegiatan bersih-bersih. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat desa. Turut serta dalam kegiatan Jumat Bersih kali ini, Babin Kamtibmas Desa Badau Polsek Badau Aibtu Heriadi. Usai bergotong royong membersihkan area pekarangan kantor, dilakukan pemasangan sejumlah umbul-umbul di beberapa titik lingkungan kantor Desa Badau. Dengan dilandasi kebersamaan, kegiatan Jumat Bersih ini berjalan aman dan selesai tanpa memakan waktu yang lama. Menurut Kades Badau, Irawan Sumantri, program Jumat Bersih Desa Badau merupakan wujud nyata dari pelaksanaan visi dan misi Desa Badau yang terdepan, inovatif, melayani, religius, dan berkarakter kota kerajaan. Tim Humas Polsek Badau Polres Belitung, Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor
untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.
ambulans? Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan Dan pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Anggun yang saat ini berada di Cawang, Jakarta Timur. Silahkan Bribtu Anggun dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Lydia. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan kendaraan di beberapa arahnya. Seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, kondisi arus lalu lintas dari kawasan Jatinegara yang akan lurus mengarah ke kawasan Kalibata maupun kendaraan yang akan memasuki kawasan tol Jagorawi saat ini terpantau masih cukup lancar. Peningkatan kendaraan memang sudah mulai terlihat di jalur ini, namun belum terjadi adanya kepadatan yang cukup berarti, dan kendaraan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi khususnya roda 4. Kemudian untuk kendaraan di arah sebaliknya, tepatnya dari arah Kalibata yang akan berbelok ke kiri menuju ke kawasan Cawang, saat ini juga masih terpantau cukup lancar. Dan kepadatan arus lalu lintas sendiri saat ini terjadi untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan berbelok menuju ke kawasan Halim. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 di jalur ini dan terjadi antrian kurang lebih sekitar 300 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni berkisar antara 40 hingga 50 km per jam. Dan kami himbau bagi pengendara yang akan menuju ke kawasan Cawang, khususnya pengendara roda 4, agar selalu memperhatikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal hari ini, karena di kawasan ini kembali diberlakukan ganjil genap. Dan untuk pengendara roda 2 agar selalu memakai kelengkapan atribut berkendara Anda sesuai dengan aturan. Dan juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang yang akan mengarah ke kawasan Kalibata maupun ke arah Halim, saat ini juga masih terpantau cukup lancar. Namun bagi pengendara yang akan melalui kawasan Uki agar berhati-hati karena banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan sehingga sesekali mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalur ini. Untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Kembali ke rekan Lydia di Spill. Terima kasih Bribtu Anggun atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Babin Kamtibmas Kelurahan Nipah Panjang, Polres Tanjab Timur, Polda Jambi, Bribtu Tamarani Panjaitan melakukan kunjungan bakti sosial kepada warganya yang sedang mengalami sakit dan rumahnya tidak layak huni. Salah satunya adalah kakek Jupri dan anaknya yang menderita atau mengalami ODGJ dengan rumah sederhana miliknya yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Babin Kamtibmas Kelurahan Nipah Panjang 1 dan 2 Polsek Nipah Panjang
Polres Tanjab Timur Polda Jambi, Bribtu Tamarani Panjaitan, melakukan kunjungan bakti sosial warganya yang sakit dan rumahnya tidak layak huni. Babin Kamtibmas bersama dengan Forkopim Cam Nipah Panjang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu salah satu warga bernama Kakek Jupri, 85 tahun. Kakek Jupri ini tinggal bersama dengan anak perempuannya bersama Yantini Surip yang juga ODGJ. Kakek Jupri yang sedang sakit ini hanya bisa berjalan dan duduk. Rumah sederhana miliknya merupakan rumah yang dibangun atas bantuan dari masyarakat sekitar, tetapi tanahnya milik Kakek Jupri. Kamar Kakek Jupri dan anaknya dibedakan dan kamar Kakek Jupri harus dikunci. Ini menghindari jika anak Kakek Jupri memukul ayahnya. Kondisi kamar Kakek Jupri dijadikan tempat masak, makan, serta tidur. Walaupun kakek Pak Jupri selalu memberikan makan kepada putrinya yang sakit. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Kakek Jupri mendapatkan bantuan dari pemerintah dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Tim Humas Polres Tanjab Timur Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui seperti apa Bribtu Tamarani Panjaitan, Babin Kamtibmas Kelurahan Nipah Panjang, Polres Tanjab Timur Polda Jambi melakukan bakti sosial merawat warga yang berkebutuhan yang anaknya juga mengidap ODGJ. Kita telah terhubung dengan Bribtu Tamarani. Ya, selamat sore Bribtu Tamarani. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dapat diceritakan seperti apa cerita awalnya adanya informasi tentang warga yang berkebutuhan khusus dan juga ODGJ yang Anda bantu rawat? Jadi sebelumnya saya mendapatkan informasi dari Pak RT-nya bahwa ada warga saya yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Jadi sebelum saya melaksanakan tersebut, saya atau memberitahu kepada pemerintah setempat lalu berikan bantuan yang bisa kita berikan kepada Ya, kemudian bantuan sosial seperti apa yang Anda berikan kepada warga yang Anda ceritakan tadi? Kemarin Kakek Jupri tersebut sudah kita masukkan ke dalam PKH, yaitu bantuan untuk warga miskin. Jadi itu diberikan melalui sos selama dan kadang Kakek Jupri mendapatkan bantuan dari masyarakat setempat. Nah, bantuan yang kami berikan pada hari itu berupa baju layak pakai, karpet, tempat tidur, bantal, dan kebutuhan pokok sembako seperti beras, telur, mie yang bisa menunjang kebutuhan kehidupan kami. Ya, dengan kondisi yang sakit berarti Kakek Jupri ini hanya tinggal berdua dengan anaknya yang juga ODGJ, seperti itu? Ya, Kakek Jupri tersebut tinggal berdua. Anak perempuannya tersebut sehat Mbak, tetapi karena memang ada sesuatu hal mental yang mengalaminya, maka itulah jadi anaknya. Tapi selama ini anak Jupri tersebut tidak pernah mengenal masyarakat, jadi dia di rumahnya aja. Jadi Jupri kadang putrinya memberikan makan, walaupun dalam keadaan tersebut Kakek Jupri tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Ya, Kakek Jupri ini umur berapa dan anaknya umur berapa kalau boleh tahu? Kakek Jupri ini sekitar umur 85 tahun, anaknya sekitar umur 29 tahun. Baik, nah Anda juga melakukan sinergitas dengan pemerintah desa dan juga berbagai organisasi kemasyarakatan dalam mencari solusi terkait permasalahan ini. Seperti apa koordinasi Anda dengan beberapa organisasi dan juga perangkat desa? Jadi Mbak, sesungguhnya bebas Babin itu tidak bisa bekerja sendiri karena kita bukan pemangku kebijakan. Maka dari itu untuk istilahnya mempermudah jalannya kita
masyarakat, jadi saya koordinasi bersama dengan tempat, lurah, atau organisasi setempat untuk bisa ruang lingkup kita mencapai kebutuhan masyarakat yang perlu dan sangat yang kita bantu. Ya, kerusakan seperti apa yang Anda perbaiki dan juga rekan-rekan lain di rumah kakek Jupri ini? Seperti kan kelihatan di tayangan rumah yang tidak layak huni dan juga ada bantuan untuk membangun kembali ya, seperti itu. Ya, kalau untuk memperbaiki rumah kakek Jupri ini dibilang layak, kalau dibilang tidak layak untuk istilahnya masyarakat normal seperti kita. Tetapi kakek Jupri ini sudah saya ajukan untuk bantuan bedah rumah, kita usahakan, dan jadi dua pilihannya, bantuan bedah juga, bantuan dari Basnas juga. Jadi mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan bisa direalisasikan. Nah, sudah berapa lama kondisi ini dialami oleh kakek Jupri? Sudah sangat lama ya Mbak, atau 4 tahun seperti itu sudah itu keadaannya. Ya, dan Anda tergerak untuk membantu ya kakek Jupri dan anaknya. Nah, sehingga himbauan apa yang dapat Anda sampaikan, Anda bisa bagikan kepada warga masyarakat sekitar agar selalu bisa peka terhadap lingkungan dan juga kehidupan bertetangga, agar saling membantu terhadap tetangga sekitar, belajar atau berkaca dari permasalahan yang dihadapi kakek Jupri ini? Saya mengimbau kepada masyarakat, jadi kita harus hati berpikiran, karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Nanti misalnya memang, jadi dalam masyarakat itu tidak bisa hidup sendirian, jadi bertetangga harus saling membantu. Dan kalau misalnya masyarakat tidak bisa, istilahnya tidak bisa membantu secara atau secara dalam, jadi bisa dikoordinasikan. Jadi jangan sampai hati nurani ini kita, atau istilahnya kita apatis kepada tetangga sekitarnya. Jadi untuk masyarakat agar selalu membuka mata, hati dan pikiran untuk bisa saling membantu pada masyarakat yang. Baik, terima kasih Bribtu Tamarani Panjaitan, Babin Kamtipmas Kelurahan Nipah Panjang, Polres Tanjab Timur Polda Jambi, yang sudah berbagi cerita dengan membantu warga di desa binaannya. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung.
batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Polres dan Kodim 0717 Grobogan menggelar halal bihalal pengurus perguruan silat di Kampung Sawah, Kranggan Harjo. Halal bihalal ini bertujuan untuk mengurangi gesekan yang kerap terjadi di tingkat bawah. Masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, bulan Syawal, Polres Grobogan dan Kodim 0717 Grobogan menggelar halal bihalal pengurus perguruan silat di Kampung Sawah, Kranggan Harjo. Dalam kesempatan ini, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menyatakan perguruan silat di Grobogan tidak diizinkan lagi menggelar acara dangdutan di tempat terbuka. Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya gesekan antar perguruan silat baru-baru ini. Jadi ini adalah pertemuan yang rutin, kita saling memaafkan dan juga kita melaksanakan ANEF atau evaluasi terkait kegiatan-kegiatan perguruan yang ada di Kabupaten Grobogan yang mungkin dalam beberapa hari yang lalu kita ada gesekan-gesekan perguruan pencaksilat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sore hari ini kita halal bihalal, kita saling memaafkan, kita kumpul persaudaraan rekan-rekan dari perguruan pencaksilat. Mudah-mudahan tidak ada lagi gesekan-gesekan maupun provokasi-provokasi sehingga menjadikan Grobogan ini tidak aman. Kita sudah berkomitmen bersama ke depan kita menjadi mitra untuk Grobogan lebih aman dan tentram. Iya, poin-poin yang saya sampaikan terkait dengan evaluasi kegiatan yang ada di terutama kegiatan masyarakat, kegiatan hiburan yang dilaksanakan oleh perguruan pencaksilat, saya himbau untuk tidak lagi melaksanakan kegiatan dengan hiburan dangdutan. Dandim 0717 Grobogan Letkol ARH Muda Setiawan menambahkan, pihaknya meminta agar kerukunan antar perguruan silat tidak hanya di level pimpinan, tapi juga sampai level paling bawah. Perwakilan perguruan silat yang hadir dalam halal bihalal ini setuju dengan larangan tersebut karena kegiatan dangdutan biasanya mendatangkan banyak massa.
Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Masjid Megah Masjid Al-Akbar menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid ini memiliki interior yang menarik dan memiliki kubah berwarna perpaduan biru dan hijau dengan tinggi sekitar 27 meter. Seperti apa keindahan dan kemegahan masjid ini? Langsung saja kita simak informasi berikut ini. Di kawasan selatan kota Surabaya berdiri Masjid Megah, Masjid Al-Akbar. Masjid ini menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia. Setelah Masjid Istiqlal Jakarta, dibangun sejak 1955, masjid seluas 22,3 ribu meter persegi ini mampu menampung 36 ribu jemaah. Punya interior yang menarik. Masjid yang berlokasi di kawasan Pagesangan, Surabaya Selatan ini kerap jadi kunjungan wisata religi. Kemegahan masjid ini terlihat dari kubah yang menaungi masjid. Kubah berwarna perpaduan biru dan hijau dengan tinggi sekitar 27 meter. Di dalamnya terdapat ornamen yang cantik, 45 pintu kayu jati dan dihiasi kaca nampak menghiasi sudut-sudut masjid cantik ini. Saat menginjakan kaki di masjid ini, hawa sejuk langsung menyelimuti. Lantai marmer yang berasal dari Lampung terasa dingin menyejukkan. Masjid ini memberikan kesan damai dan tenang bagi para jemaah. Keunikan Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung dari bentuk kubah. Kubah dengan bentuk menyerupai setengah telur dengan layer 1,5 meter ini menaungi atap masjid. Warna kubahnya didominasi oleh warna biru dengan tambahan aksen warna hijau, biru, merah, ungu, dan kuning. Warna-warna cerah yang elok dipandang mata saat menatap langit-langit masjid. Perpaduannya semakin cantik dengan motif diagonal yang semakin menambahkan keindahan masjid yang diresmikan oleh Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur pada tahun 2000. Ornamen ukir dan kaligrafi menghiasi dinding-dinding masjid. Di tengah masjid terdapat mihrab bernuansa emas. Ukiran kaligrafi bernuansa emas dan hitam nampak bercahaya menambah keistimewaan masjid. Elok dan megah, mihrab masjid di Al-Akbar ini merupakan mihrab terbesar di Indonesia. Pada ornamen atas terukir indah kaligrafi Al-Quran sepanjang 180 meter dengan lebar 1 meter. Semua titik diberi warna yang serasi. Dengan dominasi warna cerah, hasilnya dari segala sudut Masjid Al-Akbar Surabaya nampak anggun, tenang, dan nyaman. Di serambi masjid tiang-tiang tinggi berdiri kokoh. Tiang-tiang berwarna putih ini menambah kesan agung masjid. Masjid kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini selain menjadi pusat peribadatan juga menjadi kajian ilmu agama Islam. Bahkan masjid yang berada di tepi jalan tol Surabaya Malang ini juga memiliki fasilitas kesehatan yaitu poli umum, poli gigi, laboratorium, hingga bekam. Kemegahan 4 kubah Masjid Al-Akbar terlihat jelas. Menara dibuka dari pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Setiap azan berkumandang, menara akan ditutup untuk sementara waktu. Tim Liputan Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia
kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Presiden Joko Widodo menilai tim nasional Indonesia U22 memiliki mental pemenang menjelang final SEA Games 2023 melawan Thailand di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Keyakinan itu disampaikan Kepala Negara melihat performa timnas Garuda yang mampu menang dengan 10 pemain melawan Vietnam pada laga semifinal. Saya juga senang bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang, mental menang itu. Memang mental pemenang. Jadi kalau menang ya
ya wajar karena mentalnya betul-betul meskipun hanya main 10 pemain tapi masih bisa mengegulkan, itu yang mental pemenang di situ. Skornya berapa Bapak? Skor apa? Skor bola Pak. Final. Indonesia menang. Lawan Thailand Pak finalnya. Bola itu buntar. Pak, bakal nobar nggak Pak sama Pak Maruf Amin? Saya tuh kalau nonton bisa di mana-mana, di mobil nonton pakai video, di rumah juga kalau nggak lewat TV lewat video. Pasir Padi menjadi tambahan deretan tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Lokasi Pantai Pasir Padi yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Seperti apakah keindahan Pantai Pasir Padi ini? Kita simak informasi berikut ini. Pantai Pasir Padi menjadi tambahan deretan tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Bangka. Lokasi Pantai Pasir Padi yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Meskipun di sisi lain, air Pantai Pasir Padi sering pasang saat hari mulai sore. Lokasi Pantai Pasir Padi terletak di Kepulauan Bangka. Pantai Pasir Padi berada di Jalan Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Akses jalan menuju Pantai Pasir Padi sangatlah mudah serta bisa dilalui oleh kendaraan bermotor maupun mobil hingga ke area parkir Pantai Pasir Padi. Jarak Pantai Pasir Padi dari pusat kota Pangkal Pinang sekitar 10 km dengan waktu tempuh hanya 20 menit perjalanan. Sebelum sampai di area parkiran, kendaraan pengunjung akan melewati sepanjang pesisir Pantai Pasir Padi. Jam operasional Pantai Pasir Padi selama 24 jam dan Pantai Pasir Padi buka setiap hari. Fasilitas di Pantai Pasir Padi sudah sangat lengkap untuk menunjang kenyamanan wisata para pengunjung seperti musola, toilet, kafe, resto, area parkir, pemandian, dan lain sebagainya. Terdapat penginapan di kawasan Pantai Pasir Padi, lokasinya dekat dengan Pantai Pasir Padi, tepatnya berada di seberang jalan atau seberang pesisir pantai. Sejarah Pantai Pasir Padi merujuk kepada diksi padi yang melekat pada nama pantai tersebut. Bagi kebanyakan orang, mungkin akan kebingungan di mana padinya. Jadi, sejarah Pantai Pasir Padi terkait erat dengan program penanaman padi di sekitar pesisir pantai di zaman Hindia Belanda. Saat ini kawasan yang sempat dijadikan tempat penanaman padi ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa. Namun Pantai Pasir Padi mencatatkan sebuah sejarah penting tentang sebuah usaha membangun sistem ketahanan pangan. Daya tarik yang pertama dari Pantai Pasir Padi adalah pantai yang mampu menyajikan spot yang nyaman untuk destinasi wisata keluarga. Pasir Pantai Padi merupakan pasir putih serta sangat luas. Selain itu ombaknya juga tidaklah besar, sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi mereka yang berlibur bersama keluarga. Di sepanjang pesisir pantai sering juga dijadikan tempat nongkrong muda-mudi sambil hunting foto. Selain keindahan pantai dan kuliner, di objek wisata Pantai Pasir Padi terdapat sebuah pemandian yang nyaman untuk liburan keluarga. Pemandian tersebut bernama Pasir Padi Bay. Pantai Pasir Padi menjadi tambahan deretan tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Bangka. Informasi terkait Pantai Pasir Padi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rodin Sulut, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.